Haleluya, selamat pagi, shalom. Biarlah kita tetap semangat, kita tetap berharap kepada Tuhan dan hidup kita menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu memelihara kami. Dan pagi hari ini kami merasakan penyertaan-Mu, kami merasakan kasih anugerah-Mu yang besar buat kami Bapa. Pagi hari ini kami mau bersama-sama menyembah memuji-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Thank you Lord. Oh, Engkau baik, kami bersyukur. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur padamu, Allah yang setia. Kami merindukan-Mu Yesus, Engkau Tuhan yang kami puja, kami sembah, mengalir kasih-Mu. Besar kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu terjadi. Biar hidup setiap kami menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan selama-lamanya ya Tuhan. Hidup kami persembahkan bagi-Mu, hidup kami persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui hidup kami. Oh haleluya. Ikarabayara lalabayara lalalal sandara bayana namo. Haleluya. Ikarabayara lalalabakarabaya. Iyara lalalabayara lalalabayara lalabasandaramu. Ikarabayara lalalabayara lalabakanamu. Yesus, Yesus. Haleluya. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Rabakarabayaralalalabasana. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
ini dari awal. Lebih sungguh lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Pagi hari ini kami mau sama-sama mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Biar firman ini menjadi berkat buat kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 God is good all the time, and all the time God is good. Ya, kita harus selalu tahu bahwa Allah itu baik. Dia nggak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Kuasanya sama, kasihnya sama, tidak pernah berubah ya. Manusia bisa saja berubah kapan saja ya, tetapi Tuhan tidak pernah berubah kasihnya. Oleh sebab itu kita harus bersyukur supaya hidup kita ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya banyak melihat orang-orang Kristen yang sulit untuk bersyukur. Ketika mereka sulit untuk bersyukur, akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk mereka mendapatkan uang. Karena mereka pikir dengan mereka mendapatkan uang dengan cara yang haram, cara yang tidak dikenan oleh Tuhan, dan mereka pikir mereka bisa membeli damai sejahtera. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari sebagai umat-umat percaya bahwa ketika kita ingin hidup dalam damai sejahtera Tuhan, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Kita bersyukur bahwa gereja kita bisa ada morning prayer setiap hari ya. Itu harusnya mengingatkan kita menjadi sebuah tugu peringatan bahwa ya kita itu harus tinggal di dalam firman. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat di dalam 2 Tesalonika
pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, ya. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Baik, saya akan bacakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Saya ulangi lagi. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Katakan amin. Hari-hari ini kita tahu dunia semakin jahat, betul ya? Kasih orang semakin dingin. Ya, kasih orang semakin ya membuat orang-orang lain pun istilahnya tuh enggan melakukan firman karena mereka mungkin merasa ya ini kasihnya hanya di mulut saja dan sebagainya. Kita melihat dunia ini begitu ironis sekali, penuh dengan penderitaan-penderitaan. Ya, di media sosial pertemanan, tetapi nggak lama kemudian mereka saling unfollow. Ya, karena apa? Ya mungkin ya berebut cowok, ya anak-anak muda itu ya berebut cewek, apalagi. Oh sekarang pokoknya orang-orang itu ada apa-apa saling memvideo. Entah siapa yang benar, siapa yang salah, saling memvideo. Karena tidak mau ya dipersalahkan, ya tidak mau ya ya itulah susah dijelaskan juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Namanya hati orang ya. Ya sedikit-sedikit video dan kemarin saya melihat ada yang anak seorang artis ya dia menghina sebuah instansi di negara ini ya memaki-maki ya. Akhirnya dia yang ya dilaporkan dan akhirnya dia yang meminta maaf ya. Waduh, saya pikir ya ini anak kok sombong sekali ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Waduh, luar biasa sekali. Akhirnya dia yang minta sujud gitu ya. Apa sih merengek-rengek ya meminta ya. Tetapi kita melihat ya, kan terlihat bahwa manusia itu tidak sesuai dengan perkataannya. Ya, bisa berubah-ubah. Tetapi di sini yang ayat yang ketiga kita melihat bagaimana Tuhan adalah setia. Katakan amin. Ya, saya mau kita bilang sama-sama, Tuhanku adalah setia. Dia itu setia, Bapak Ibu Saudara, bahkan meskipun kita tidak setia. Dia tetap setia dengan firman-Nya. Kita harus benar-benar memahami kesetiaan Tuhan. Ya, orang bisa berubah dengan kita. Orang bisa mengkhianati kita. Tetapi Tuhan adalah setia. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan berharap kepada manusia. Sekalipun yang terlihat di luar sepertinya sempurna, jangan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Ketika seorang pembicara dia ini seorang public speaking ya, ini dia itu mengadakan tes memakai raket tenis sama raket badminton kan beda. Raket badminton itu kan lebih ringan, raket tenis kan lebih berat, betul ya, yang harus dua tangan ininya tok gitu ya, yang bolanya bola kasti ya. Nah, dia itu ya menyuruh para audiens untuk
ini memang mainan Glenn ya. Katakanlah ini raket. Dia suruh menyeimbangkan. Menyeimbangkan, jangan sampai jatuh gitu maksudnya. Oke, jangan sampai kemana-mana. Semuanya disuruh, semuanya disuruh. Pada akhirnya semuanya pada jatuh, pada jatuh, pada jatuh, pada jatuh. Kenapa? Ada alasannya. Tetapi yang kedua kali ketika diberikan instruksi, diarahkan, ya, sebentar saja arahan itu. Ketika para audiens itu mencoba, agak lama bertahan, ya, dan bisa seimbang. Apa yang membuat para audiens bisa melakukan hal ini? Yang pertama, ya, kita melihat bagaimana para audiens ini memiliki seorang mentor, memiliki seorang yang mengarahkan dan mau menerima. Nah, apa yang membuat mereka gagal pertamanya? Karena para audiens itu tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Tetapi ketika diberitahu rahasianya, ternyata mereka bisa bertahan. Ya, apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan keseimbangan tersebut? Awalnya dari riset ini, semua orang, perhatikan ini, semua orang hanya melihat bagian bawahnya saja. Tahu? Hanya melihat bagian bawahnya saja. Ini bagian bawahnya. Semua orang melihat bagian bawahnya. Dan semuanya jatuh. Semuanya jatuh. Semuanya jatuh. Tidak ada yang berhasil. Mau dia orang muda, mau dia orang tua, semuanya gagal. Tetapi ketika coach itu, ya, public speaking itu yang mengarahkan mereka, jangan melihat di bawah ini, tetapi lihat bagian atasnya. Fokus kepada atasnya. Ya. Fokus kepada atasnya. Nah, ketika mereka fokus kepada atasnya, mereka melihat. Dan itu bisa seimbang, Bapak Ibu Saudara. Ada yang 5 detik, ada yang 10 detik, yang bertahan. Tetapi kalau terus dilatih pasti akan bisa bermenit-menit, betul ya? Itu karena pertama kali begitu. Tapi kita lihat di sini. Pertama kali mereka mencoba langsung gagal. Bawah ini berbicara apa? Di bawah ini terkadang kita gagal karena kita berfokus kepada kelemahan kita. Kita berfokus kepada masalah-masalah kita. Kita berfokus kepada apa yang menjadi trauma bagi kita. Kita fokus itu terus. Ya, bagian bawah. Kita fokus kepada kegagalan kita. Kita fokus hanya kepada semua kekurangan-kekurangan kita. Ketidakpunyaan kita. Apalah aku nih? Aku cuman manusia yang gak berguna. Aku cuman begini begitu, yang semua negatif yang kita arahkan. Sehingga kita seringkali jatuh bangun di dalam itu semua. Seolah-olah Tuhan tidak memberikan kekuatan buat kita. Tetapi ketika kita fokus di atas, maka kita masih bisa seimbang. Kita fokus kepada atas, ini berbicara adalah perkenanan Tuhan. Atas ini berbicara kehendak Tuhan. Di atas ini berbicara kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan kelak buat kita. Atas ini berbicara hal-hal yang ilahi. Hal-hal sorgawi. Sedangkan di bawah ini berbicara hal-hal duniawi. Mengerti di sini? Ada banyak orang Kristen, ya, yang rajin ke gereja. Tetapi ketika mereka meninggalkan gereja, pikiran mereka duniawi sekali.
Hanya berfokus setiap hari, ya, setiap hari. Pokoknya hasilkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimanapun caranya. Akhirnya mereka jatuh, mereka jatuh. Mungkin uang mereka bertambah, bisa jadi. Tetapi mungkin tidak dengan cara yang benar. Mereka bisa saja korupsi, mereka bisa saja menggelapkan uang atau mencuri atau mencuci uang atau apapun itu. Mereka bisa saja memakai segala cara, ya, mengalahkan bisnis sana bisnis sini dengan membayar orang, menjatuhkan sana menjatuhkan sini. Mereka bisa saja, ya, istilahnya merampas rejeki orang. Atau apa? Menjual atau memperdagangkan hal-hal yang tidak senonoh. Bisa saja. Karena mereka berfokus kepada yang duniawi. Nah, oleh sebab itu, jangan lagi kita fokus kepada ini. Kita tahu firman ini adalah Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kalau kita hanya berfokus kepada yang di bawah ini, duniawi kita, kedagingan kita. Pokoknya kita harus mendapatkan semuanya supaya kita senang. Menurut mereka itulah damai sejahtera. Salah besar, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang fokus kepada di bawah adalah orang-orang yang takut ketika menghadapi tantangan. Ketika menghadapi cobaan, ujian, mereka ketakutan. Tetapi orang-orang yang fokus melihat yang di atas adalah orang-orang yang fokus kepada tujuan ilahi. Adalah orang-orang yang fokus kepada hal-hal sorgawi yang membuat mereka semakin kuat, semakin melihat bahwa penyertaan Tuhan pasti sempurna dalam kehidupan mereka. Akhirnya membuat kehidupan mereka seimbang. Paulus berkata, hidup orang Kristen harus mengalami keseimbangan. Ya. Nah, kita lihat di sini ada orang-orang Kristen yang banyak sekali takut ketika mereka harus berhadapan dengan tantangan demi tantangan. Oleh sebab itu, mereka bisa saja menghalalkan segala cara. Mereka bisa saja hidup di dalam kedagingan dan mereka menyelesaikan dengan akal pikiran sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus. Kalau kita harus benar-benar percaya, kita harus memahami bahwa kita ini harus melibatkan Roh Kudus di dalam segala hal. Sebab Ia adalah setia. Ketika kita berdoa, kita minta kekuatan. Dia setia. Dia akan memberikan kekuatan. Yesus berkata, kamu Bapak yang jahat, masih tahu memberi pemberian yang baik buat anakmu. Artinya apa? Ketika anakmu minta telur, gak mungkin kamu kasih ular. Ya, ketika anakmu minta ikan, gak mungkin kamu kasih batu. Kira-kira begitu. Pasti ketika anak kamu yang jahat, kata Tuhan. Anakmu minta telur, ya pasti kamu kasih telur. Anakmu minta roti, pasti kamu kasih roti. Apalagi Bapamu yang di sorga, Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia dengan firman-Nya. Mari kita sadari hari ini, supaya kita ini tidak main-main lagi dengan kasih karunia. Ketika kasih karunia itu dilimpahkan buat kita, Dia akan menguatkan hati kita. Walaupun hidupmu menderita saat ini, tetap kerjakan keselamatanmu. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah mengasihi. Tetaplah mengampuni. Jangan sampai kita ini goyah, jatuh oleh berbagai-bagai pandangan, oleh berbagai-bagai godaan di luar. Kita sudah dalam track yang benar. Kita sudah menjaga hidup kekudusan.
Ya, kita sudah menjaga pikiran yang kudus. Tetapi ketika kita melihat orang lain kok cepet banget ya hidupnya enak, dan kita ingin mengikuti jejak seperti mereka, oh ternyata orang itu tidak baik menurut pandangan firman, jangan kita ikuti, supaya kita tidak mencemarkan apa yang sudah Tuhan sucikan buat hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah, Dia pasti menguatkan kita. Dia pasti memelihara kita terhadap yang jahat. Ya, asal kita ini mau benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus tahu kita juga harus bekerja. Ketika kita bekerja, kita juga harus memahami kebutuhan roh kita. Nggak bisa kita ini workaholic. Tahu workaholic? Kerja terus, terus kerja. Jadi hidup adalah untuk kerja. Itu salah. Itu workaholic. Hidup bukan untuk kerja, Bapak Ibu Saudara. Kerja terus yang sekuler, pokoknya cari duit terus. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Hidup ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga pekerjaan kita persembahkan. Supaya itu menjadi ibadah. Sehingga apa? Ketika kita mempersembahkan pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Tuhan, maka tidak ada satu setan pun yang dapat menyentuh pekerjaanmu. Tidak ada satu setan pun yang dapat menyentuh apa yang engkau lakukan ketika engkau mempersembahkannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena apa? Ketika kita mempersembahkan hidup, mempersembahkan pekerjaan kita, karya kita untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, maka itu seolah-olah seperti di mezbah. Di atas mezbah ada meja, ada tempat mezbah, dan mezbah itulah yang menguduskan persembahan kita. Tidak ada satupun setan yang dapat menyentuh pekerjaanmu. Pasti nanti akan ada godaan demi godaan. Di depan sana godaan demi godaan sudah menunggu. Nah, kita harus kuat, tertanam di dalam firman Allah, supaya kita ini tidak mudah digoyahkan. Kita sudah belajar ya level rohani, di mana kita ya, bukan kayak Dora ya, di manakah kita? Bukan ya. Tetapi kita harus tahu ya, posisi kita tuh di mana kira-kira. Tadi malam ketika komsel kita berbicara tentang ya level rohani. Semua kira-kira, oh saya masih di sini, saya masih di sini. Tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kita mau bilang, oh kita ini saya sudah dewasa rohani. Oh silahkan. Ya silahkan. Toh orang lain juga yang menilai. Ya, saya masih anak-anak rohani Pak. Ya enggak apa-apa. Toh orang lain juga yang menilai. Oh ternyata kamu bukan hanya anak-anak rohani, tetapi kamu sedang menuju kepada dewasa rohani. Ya. Ya, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita harus tahu, sekali lagi saya bacakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Katakan amin. Percayalah, ketika kita mempersembahkan seluruhnya bagi Tuhan, tidak ada satupun setan yang dapat menyentuh apa yang kau kerjakan. Setan tidak dapat menyentuh anak-anakmu. Setan tidak dapat menyentuh pekerjaanmu. Setan tidak dapat menyentuh pelayananmu. Setan tidak dapat menyentuh apa yang telah kau kerjakan, apa yang telah engkau tabur di dalam Tuhan. Kita harus tahu, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Dia menerima kita. Itu yang menguatkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau baik.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia melayanimu, Tuhan. Kami mau setia selalu mengiring Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap setia bersandar kepada Engkau. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau Allah yang mulia. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang menguatkan kami dan yang memelihara kami daripada yang jahat. Lindungi umat-umat-Mu, tutup bungkus setiap kami di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan doa syafaat. Bapa, berkati, sertai kami. Tuhan, tuntun kami di dalam nama Yesus. Saya minta untuk mungkin bisa ya berdoa syafaat ya. Ini ada Lukas Freddy, silakan berdoa syafaat yuk. Lukas, silakan bisa. Ya, berdoa syafaat ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih hari ini. Bapak, keberkati kami, Engkau lalu Engkau bungkus lindungi kami hari-hari kami, Bapak. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah selalu menjadi rema bagi kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, berdoa untuk gembala kami, Pastor Alfa, dan keluarganya. Kau berkati selalu Tuhan, Engkau rapi selalu hingga pakai lebih-lebih lagi untuk pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk kami semua di sini Tuhan, seluruh jemaat. Kau berkati, Kau tutup bungkus, Kau rapi selalu Bapa hingga menjadi jemaat yang mengasihi Engkau, jemaat yang taat dan setia dengan perintah dan segala firman-Mu Tuhan. Berkati juga base camp kami Tuhan,
tempat ini, juga pembangunan gereja kami di Yobos, Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan segala pendanaannya, Engkau berkati uh, mereka yang membangunnya Bapak, tukang-tukangnya, Engkau bungkus, Engkau lindungi, biarkan kuasa urapanmu, kuasa perlindunganmu selalu hadir dan menyertai setiap prosesnya. Makasih Tuhan, hari ini juga kami akan melakukan segala kegiatan kami Bapa, Engkau berkati, Engkau urapi kami, Engkau tutup bungkus, Engkau lindungi kami, hingga apapun yang kami lakukan Tuhan, dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, hingga Tuhan dapat bersyukur senantiasa. Bapa, terima kasih Yesus, alaskan doa kami ini hanya dalam satu nama yang telah mengajarkan kami berdoa, dan kami yang di surga, di sana, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti kami pada kami hukumnya, dan ampunilah kami akan setan seperti kau sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami. Nah, Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Ya, terima kasih Lukas. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk mereka bertiga ya. Ini ada siapa? Lukas, ada Serafim, ada Paulus. Bagaimana kalian untuk ini apa namanya? Lomba cerdas cermat hari ini ya? Siap ya? Sudah daftar ya? Oke, ya. Minta untuk Pastor Eni ya berdoa untuk mereka. Silakan Pastor Eni. Mereka akan lomba cerdas cermat Alkitab pagi hari ini di mana di Kalawa ya? Di Kalawa ya? Betul ya? Di BCA, Pastor. Oh, lomba cerdas cermatnya di BCA. Ya, Jam berapa? jam 7.30. Oke, nah berarti mereka siap-siap ya. Oke ya, doa puasa hari ini ya. Oke, mari Pastor ini berdoa buat mereka bertiga. Ya, kita mau berdoa ya, Bapak Ibu Saudara, kita dukung anak-anak muda kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami membawa anak-anak kami, yaitu Lukas, Serafim, Paulus ya Tuhan. Yang hari ini mereka akan mengikuti lomba CCA ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan menyertai mereka. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan yang memimpin mereka selama mereka mengikuti CCA ini. Bapa, kami berdoa biarlah kekuatan yang daripada Tuhan mengalir, hikmat yang daripada Tuhan mengalir ketika mereka menjawab setiap soal-soal, Tuhan yang mengingatkan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik setiap prosesnya, bahkan seluruh peserta yang mengikuti, bahkan setiap juri-juri yang akan menentukan pemenangnya juga. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya biar Tuhan yang memimpin setiap anak-anak-Mu ini keberhasilan, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, nanti setiap soal ya dengar suara Tuhan. Kalau enggak bisa jawab, berarti enggak dengar suara malaikat. Oke, waduh bebannya berat nih. Ndak ya. Yang penting mereka berani tampil dulu ya. Mau mereka ya menang atau mungkin belum menang ya enggak apa-apa. Yang penting mereka berani dulu ya. Supaya roh agamawi mereka keluar.
Oke, yuk. Ya, bercanda ya. Bercanda, bercanda. Oke, nanti di jam apa? Kalian mau ini apa namanya serapim jam setengah 8 berarti jam 7 kumpul. Iya, Pastor. Kumpul di sana ya. Heeh. Di Bank BCA-nya, betul. Iya, yang di Ahmad Yani. Yani. Oh, terus audiensnya gimana? Kita boleh nonton atau gimana? Boleh nggak? Boleh sih tanya, Pastor. Coba kamu WA tanya bolehkah? Kalau boleh ya Oke. kita dampingi gitu. Kalau nggak boleh ya ya udah pergi aja lu sendiri. Oke, Ya mau Pastor. gimana kalau nggak boleh ditonton ya kan? Gimana mau dampingi? Ya, coba ya. Setidaknya mungkin nanti kita kasih kode ya. Oke, Pastor. Ya, ya Oke, kan Pak lihat Dedi. lihat mata kita kalau berapa kedip-kedip, ah itu berbicara Yakub misalnya. Iya, Bapak Bercanda. telepati. Oke. Ya, coba nanti di itu ya, di apa? Ditanya kalau misalnya nggak boleh ya udahlah, gitu kan? Kalianlah berjuang di sana ya. Oke, memperebutkan piala ya World Cup Palangkaraya. Baik, ya, semangat terus ya. Bawa itu kitab Ibrani, kitab Yunani, bawa semua. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak ada kegiatan gereja secara spesifik dan mengingatkan kembali besok ibadah raya kita akan dilayani oleh Pendeta Suwandi Pardede dari JKI 5 roti dan 2 ikan. Ya, pasti kita akan diberkati besok hadir baik secara online maupun onsite yang di Palangka. Tetap semangat ya, Tuhan berkati. Paling nanti malam tim PW kita akan latihan. Nanti jamnya dan materinya kita akan berikan. Oke, itu saja pengumuman. Biarlah rohmu menyala-nyala dan kita lanjut. Oh iya, lupa. Saya ingin berdoa untuk Sean. Bagaimana Sean, Pak, Bu? Iya, Apakah Sen. masih itu atau sudah enakan Sean? Masih ada batuknya, Pastor. Oke, demam enggak ya? Enggak demam. Yang batuknya ada apa kayak lendir di dadanya itu yang bikin sesak. Oh iya ya, juga ini ya. Oksan bagaimana Oksan? Pak Robi, Oksan bagaimana? Aman, Pastor. Oke, puji Ini Tuhan. masih tidur, nggak gerak-gerak nih. Nyenyak, Ah, nyenyak sekali. udah Ya, jam 8 nanti baru bangun. oke, baik. Ya, kita tetap berdoa ya buat Sean dan Oksan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini buat Sean yang tadi malam kami melihat dia lemah dan ada batuknya. Kami berdoa dalam nama Yesus setiap roh flu, roh yang membuat dia batuk, roh yang membuat dia ingin demam, tidak enak badan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan melimpah dan Sean disembuhkan dalam nama Yesus. Lendir-lendirnya bisa keluar dari paru-parunya dan Tuhan bersihkan paru-parunya di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darahmu, kesembuhan mengalir. Biarlah Sean mengalami sukacita dan energi kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Oksan, sembuhkan dengan sempurna. Biarlah obat yang diminum semuanya tidak sia-sia, diberkati Tuhan. Bapak terima kasih banyak, biar Sean dan juga Oksan mengalami suatu kesembuhan Amin. yang luar biasa daripada Tuhan, Amin. bukan daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus kami Dalam nama berdoa, Yesus. haleluya, amin. Amin. Haleluya. Itu aja Bapak Saudara. Tetap semangat. Mari setiap kita saling menyapa. Shalom. Selamat pagi. Oh, Shalom, Pastor. Terima kasih. Shalom semuanya. bagi semuanya. Dan ikut CCA semangat. Semangat, Paulus. Semangat. Sama Freddy, semangat. Nanti kami jadi supporter. Nanti saya tanya itu anunya. Mereka yang di WC atau bisa nonton enggak? Iya Pak. Saya yakin. Rame-rame biasa. Ya, saya yakin Ya. Pak Robi pasti punya akses khusus jadi bisa nonton. Iya.
Jangan lupa pakai bahasa roh, tapi jangan jawabnya pas pakai bahasa roh lagi jawabnya. Kemarin mereka ini nggak saya lihat di BCA, mereka bertiga kan kemarin ulang tahun BCA itu. Mereka tiga nggak hadir, saya lihat Oksa sama ini Freddy, Paulus. Nggak ulang tahun BCA kemarin itu. Jadi disediain semua makanan, es krim apa ada semua di sana. Wah, rugi kalian gak Ya. datang. Apa enggak kemarin yang daftarnya atau lewat online atau daftarnya harus buka rekening katanya. Tapi enggak saya lihat. Mereka daftarnya buka celah, Pak. Berakses, Pastor. Itu Iya. Paulus buka rekeningnya kapan? Nggak tahu kok Om. Yang daftarin Hari aku Oh, buka rekeningnya bisa hari ini, hari Sabtu kan libur biasanya. Ya, CSO. bisa. Tadi udah aku tanya, katanya bisa. Oh, bisa. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, diharapkan Pak nanti lewat rekening mereka ada sumbangan ke gereja Pak dari BCA. Biasanya itu hadiahnya itu besar, saya bilang sama Oksa. Saya itu pernah dikasih itu Samsung dulu. Wow. Pokoknya kadang-kadang besar kan BCA itu. Hadiah ulang tahun aja bisa dikasih sekelas tas yang mahal. Sekelas raket saya dulu. Ya, Ya, saya bilang ayo semangat, bilang sama Oksa. Harus bisa jawab, belajar. Ya. Kalau kalah nggak apa-apa ya. Ya, kalau kalah nggak apa-apa. Harus menang. harus menang. Semangat. Ya. Waduh. Jangan lupa berdoa sebelum mulai ya. Ya Pak, siap. Ya, ya. Semangat. Nanti langsung altar call di sana Pak. Ya. Kita Jangan Paulus langsung khotbah di sana. Aduh, belum bisa. kita khawatirnya Bapak Ibu, mereka ini saking bahasa rohnya, kepenuhan roh di sana. Waduh, Ya, itu nanti. Ya. Ya. Tolong dikendalikan rohnya ya. Itu bukan doa api. Jawabnya pakai bahasa roh juga ya. Ya. Info di grup ya, kalau boleh nonton ya. Tapi nggak apa-apa Pastor, jawabnya bahasa roh, tapi yang didengar orang jawaban yang benar ya kan. Itu halu Mbak, halu itu. Oke, nanti tolong ditanyakan ya Serapim ya, boleh ndak? Atau Pak Robi tanyakan nanti. Saya pikir boleh lah kayaknya. Info di grup ya. Biasanya bisa aja kalau lomba. Ya. BCA dia Nanti- punya gedung besar ya? Ya, di atas itu biasanya. Ada aulanya ya Pak ya? Hari ini kan enggak buka kasir. Jadi di atas aja semua. Iya, iya, iya. Nanti penuh oleh kita aja. Ya, satu gereja kita datang semua. Ini apa-apaan. Sekalian nanti buka puasa di sana ya. Ya, sekalian buka puasa. Sekalian nanti buka ibadah di sana. Puji Tuhan. Ada makanan gitu. Oke, ya. Silahkan belajar-belajar lagi ya buat mereka bertiga ini. Ya, supaya ini ya. Ya, pesan saya nanti jangan dijawabnya salah ya. Umur berapa Tuhan Yesus disalib? Jangan kau bilang 12 tahun ya. Awas. Memang Yesus pakai sarung. Ya, Yesus disunat umur 8 hari. ya 8 hari betul. Ya, saya pernah dulu Bapak Ibu Saudara ikut cerdas cermat di KPDI. Saya bilang dengan lantang, umur berapa Yesus disunat? Sih. 12 tahun. Itu semua orang ketawa. Ya, saya bilang memang Yesus pakai sarung waktu itu.
Ucap gajah lagi. Aduh, malu ya Bapak Saudara ya. Ya. Takutnya ada pertanyaan kayak gini, Pastor. Kapankah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Oh. Nah, kalau ditanya begitu, baru kamu bahasa roh kencang-kencang. Ya, biar kamu kepenuhan roh. Mana tahu Roh Kudus berbicara nanti di situ. Haleluya. Yalah, biar sukacita ya pagi-pagi ya. Ya, sukacita Tuhan mengalir ya sebelum kekalahan melanda. Tidak. Kalau kalah saudara jangan maju aja pastor. Oh gitu ya, Bu. Mending kita sanggul rambut aja lah di rumah ya. Oke. Ya, semangat. Semangat yang Nah, ini ada Bu Guru ini. Bu Suri ini. Ya, itu Bu Kambang juga Bu Guru ya. Ini Bu Kambang, Bu Suri ini ada guru-guru ini. Nah, itu ini bawa anak-anak dapat piala gubernur, hadiahnya 10 juta. 2 kali. Mantap. Karena memang dilakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Amin. ya. Belajar. Yang penting belajar. Ada Jujur, belajar. Serapin temannya, saya percaya Tuhan berada di pihak kalian bertiga. Amin. Malah kami bertiga yang hampir nggak berada di pihak Tuhan, Bu. Astaga. Yang berlomba maksud saya, yang lomba hari ini. Jaga semak yang Allah. Ya, jaga semak. Minta doanya, Bu. Ya, makanya ini anak dari gereja. Dari pastor. Ya, bertiga. Oh, ke sana juga? Iya, kah? Nah. Pernah lomba di UGM ya. Karya tulis anak-anak saya itu, Bu, kita berdoa, padahal mereka muslim, kami berdoa berangkul seperti gini, berdoa, kamu mau saya doakan, ini kan Kristen, mau Bu, mau. Ternyata menang, dapat juara 2 nasional. Wow. Karya tulis ya, Bu. Ya, Saya. itu pelajaran saya yang mengetahui isinya, saya ajarin mereka, Bu, apa yang diajarin keluar katanya, apa yang ini diajarkan kita bersama. Rangkulan, saya menangis, ada yang mau ke kamar kecil, tidak keluar-keluar, pas langsung dipanggil, saya menonton aja, saya bilang saya hanya berdoa aja, kalian yang bertanggung jawab. Nasional. Puji Tuhan ya. Hari ini semangat buat setiap kita. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Itu aja. Siap-siap nanti mohon info ya yang lomba ya. Oke, supaya kita bisa bahasa isyarat di sana. Jadi Bahasa roh. Oke, Tuhan berkati, semangat yang di Jayapura, Bu Saina, semangat selalu ya. Semangat Bu Saina. Oke, Tuhan berkati, shalom, bye-bye.